Oke, kawan-kawan mahasiswa yang berbahagia, ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas ya, terkait Konstitusi Indonesia. Topik kita, materi kita adalah Konstitusi Indonesia. Apa sih Konstitusi Indonesia itu ya? Apa sih konstitusi? Konstitusi itu peraturan tertulis. Bisa juga kebiasaan-kebiasaan kenegaraan. Bisa ya. Jadi konstitusi itu bisa tertulis, bisa kebiasaan ketatanegaraan ya. Yang di dalamnya itu menentukan susunan, kedudukan, organ-organ negara, ya. Bahkan mengatur hubungan bagaimana interaksi, ya, komunikasinya antara organ-organ negara tersebut. Ya. Misal kita mengenal istilah eksekutif, yudikatif, legislatif, ini bagaimana nih pola interaksinya, ya? Hubungannya bagaimana? Ini yang disebut dengan konstitusi. Ya, konstitusi. Nah, nama konstitusi bagi teman-teman mahasiswa mungkin kurang populer gitu ya. Yang lebih populer kan kita sering dengarnya Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Apalagi saat masih di jenjang sekolah dasar atau sekolah menengah gitu ya, Mas Rizky, Raffi, dan Mas Riko. Ya. Kan kalau pas upacara ada petugas upacara yang membaca pembukaan Undang-Undang Dasar. Benar ya, Mas Rizky ya? Benar ya? Nah, Ya, Mas Pak. Raffi benar. Benar, Nah, Pak. jadi yang lebih populer di telinga kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, apa perbedaannya gitu ya, teman-teman bertanya-tanya. Apa perbedaannya nih konstitusi dengan Undang-Undang Dasar ya? Nah, konstitusi ini istilah yang general ya, yang umum ya, yang umum ya, yang populer di dunia itu di negara-negara di dunia itu populer ya dengan istilah konstitusi. Tapi bagi kita masyarakat Indonesia khususnya anak-anak muda itu yang populer adalah istilah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, perbedaannya kalau konstitusi ini masih bersifat umum yang di dalamnya bisa tertulis dan tidak tertulis gitu. Karena ada kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan yang tidak tertulis gitu. Tapi dilakukan ya, dilakukan. Jadi aturan dalam kehidupan bernegara. Nah, kalau di Indonesia lebih populer ya dikenal dengan istilah Undang-Undang Dasar 1945. Tertulis ya, tertulis ya. Kalau dicetak ya Mas Riko tadi bercerita pernah beli ya, buku itu gitu, di waktu sekolah dasar ataupun sekolah menengah. Tapi ada nggak kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan yang tidak tertulis? Ya ada ya, di Indonesia ada ya. Tapi itu tidak populer atau serigid ya apa yang dilakukan oleh negara-negara di Eropa. Ya kita ada kebiasaan ketatanegaraan ya. Tapi ya bisa juga itu tidak dilakukan ya, dan tidak jadi masalah gitu. Tapi mungkin di luar negeri sana ada kebiasaan ketatanegaraan yang memang harus dilakukan ya. Kalau sampai melanggar ini sudah dianggap runyam atau bermasalah dalam ketatanegaraan. Nah, kita kembali ke istilah konstitusi yang secara umum tadi ya. Mengapa kita butuh konstitusi ya atau hukum dasar ya? Karena menurut Hobbes ya bahwa manusia itu punya status naturalis. Ya. Ini status ini merujuk ya pada sifat manusia yang bisa saja dia menjadi serigala. Serigala itu bukan berarti manusia ini berubah jadi serigala itu seperti di film-film film-film luar negeri gitu ya Mas Rizky ya, Mas Riko, Mas Arkan, bukan gitu. Tapi serigala yang dimaksud di sini adalah sifatnya, sifatnya ya diingat-ingat. Jadi yang dimaksud adalah sifatnya. Hingga timbul ada gium ya, atau istilah bahwa manusia itu bisa jadi homo homini lupus. Artinya manusia yang merasa dirinya kuat itu akan berusaha mengalahkan yang lemah. Jadi ini sifat manusia ya. Kalau kita sudah merasa hebat itu, kita tidak mau kalah gitu, tidak mau kalah. Dan kita akan berusaha menjadi yang terbaik daripada orang lain. Nah, itu masih mending. Tapi bisa juga ketika kita unggul di atas, kita berusaha untuk mengalahkan orang lain ya dalam hal menindas orang lain ya. Karena sifatnya naturalis tadi ya. Ini bahwa apa ya? Bahwa manusia itu kalau tidak
dikontrol dengan baik, sifatnya bisa menjadi seperti serigala yang disampaikan menurut Hobbes tadi. Maka hidup ini menyadarkan manusia ya, untuk membuat perjanjian antara sesama manusia. Kan repot kalau sudah merasa kuat kemudian menindas yang lemah, itu kan repot. Maka manusia sadar ya, kita perlu satu aturan supaya yang kuat tidak menindas yang lemah. Yang lemah bisa dilindungi yang kuat. Gitu. Ini maka butuh. Nah, waktu itu muncullah istilah-istilah baru ya dalam kehidupan manusia ya, karena adanya timbul perjanjian rakyat untuk menyerahkan kekuasaan kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah factum subjectionis. Jadi karena hidup semakin kompleks ya, dinamika kehidupan terus berubah. Kalau si rakyat ini dianggap sebagai orang yang lemah dan pemimpin itu dianggap sebagai orang yang kuat, akhirnya ya rakyat tidak mampu mengutarakan apa yang mereka butuhkan. Maka timbullah ya perlawanan misalnya waktu itu ya, di buku-buku, di catatan buku sejarah, ya, di cerita-cerita sejarah itu muncul ya bagaimana rakyat melawan penguasa yang sewenang-wenang ya. Karena memang orang yang berkuasa, punya kedudukan, punya kekuasaan ini akan merasa dirinya sebagai orang yang hebat dulu ya. Sehingga rakyat sadar ya, oke ini sebenarnya kita itu punya kuasa, tapi kita serahkan ya kepada penguasa ya, kita serahkan ya. Karena si rakyat merasa tidak mampu untuk mengelola ya, mengelola suatu negara ya. Maka rakyat butuh orang yang mewakili, rakyat butuh orang yang dipercaya untuk menjaga amanah sebagai pemimpin. Selain itu muncul ya beberapa istilah lain ya, ada istilah hukum besi kekuasaan ya, bahwa setiap kekuasaan pasti memiliki cenderung untuk berkembang menjadi sewenang-wenang. Dan istilah ini sebenarnya masih sangat relevan ya dengan kehidupan saat ini. Kan banyak orang yang punya kekuasaan akhirnya menyelewengkan kekuasaan. Orang yang punya jabatan menyelewengkan jabatannya. Orang yang punya kuasa akan menyalahgunakan kuasanya hingga muncul istilah KKN ya, korupsi, kolusi, nepotisme gitu. Ini ternyata masih sangat relevan dengan apa yang disampaikan oleh Lord Acton bahwa power tend to corrupt and absolute power ya corrupt absolutely. Jadi kekuasaan itu cenderung akan ya, dikorup, akan disalahgunakan, dan kekuasaan yang tidak terbatas, yang tidak ada kontrol, yang tidak ada kritik, yang tidak ada masukan, yang tidak menerima aspirasi, maka korupnya juga akan sangat absolut, ya, akan mutlak, gitu, ya. Akan lebih besar, lebih tinggi. Ini istilah ini disampaikan ratusan tahun yang lalu. Atau puluhan tahun yang lalu, tapi sangat relevan dengan saat ini, atau mungkin 10 atau ratusan tahun yang akan datang. Nah, maka perlu kontrol, ya. Maka perlu aturan, maka perlu hukum dasar membatasi perilaku manusia, ya, membatasi kekuasaannya, ya, membatasi peran dan fungsi tugas dan lain sebagainya. Inilah konstitusi. Nah, kalau tidak dibatasi ya bisa lah sewenang-wenang, bisa menjadi sewenang. Nah, fungsi konstitusi sendiri ya membatasi atau mengendalikan kekuasaan supaya dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Ya, kita ingat tadi ya, mengapa perlu hukum dasar ya, karena manusia punya sifat tadi. Kalau sudah punya kuasa, kalau sudah punya jabatan, kalau sudah punya kewenangan, nanti bisa lupa nih sama rakyat. Maka perlu diatur. Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan di tahap. Nah,
masyarakat ini kan dinamis sekali, kehidupan juga dinamis. Kalau kita tidak punya kerangka dasar mengatur kehidupan bermasyarakat, ya nanti tidak bisa mengatur masyarakatnya. Masyarakatnya akan menyimpang kanan kiri, ya, atas bawah, depan belakang itu tidak teratur. Maka harus diatur nih. Ini kalau mau maju seperti ini, kalau mau pintar seperti ini, kalau mau sejahtera seperti ini, punya hak ini, punya kewajiban. Kemudian fungsi berikutnya adalah dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan yang tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negara. Ya, kita sudah menyerahkan kekuasaan kita, ya, kedaulatan kita kepada pemimpin. Nah, kita harus percaya, ya, kita harus percaya. Ya, jangan sampai muncul, loh saya kan dulu nggak milih dia, saya nggak ngerasa dia pemimpin saya, bukan gitu ya. Konsekuensi adanya pemilihan itu ada yang menang, ada yang kalah. Bukan berarti yang kalah ini tidak mau diatur dengan pemimpin yang tidak dipilihnya. Tidak bisa dilakukan seperti itu. Karena memang sudah aturan dasarnya, ada sistem pemilihan umum, ada yang kalah, yang ada yang menang, yaitu konsekuensi dari pemilihan. Maka semua warga negara meskipun dia tidak memilih pemimpin saat ini misalnya, ya tetap harus tunduk pada aturan, pada kebijakan. Anggota dewan menyusun undang-undang, menyusun peraturan, gitu. Kemudian sudah dikomunikasikan dengan presiden, kemudian disahkan, diterapkan, kemudian rasa, saya tidak milih kok, kenapa saya harus tunduk itu? Bukan, ya. Maka sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kita menyerahkan, ya, kedaulatan kita kepada lembaga-lembaga perwakilan, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keduanya ini disatukan dalam satu wadah yang kita sebut dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya. Ada presiden, kemudian presiden dibantu sama menteri. Dan ini semua warga negaranya harus tunduk. Ini aturan lalu lintas ini kan dibentuk di zamannya ini. Saya dulu tidak milih ini, ya saya nggak mau taat sama aturan lalu lintas. Ya, ini tidak bisa terjadi, ya. Karena memang sudah diatur. Ya. Dan ada sistem ketatanegaraan yang tidak bisa dilanggar, misalnya menyusun undang-undang itu harus ada komunikasi legislatif, eksekutif misalnya. Ya nggak bisa nanti yang penting eksekutif buat aturan terus, ya. Legislatif malah tidak buat aturan, kan nggak bisa. Dan sudah diatur ini yang buat undang-undang ini, ya, legislatifnya yang melaksanakan eksekutifnya, ya meskipun keduanya bisa saling berkomunikasi, ya, berintegrasi dalam menyusun satu aturan. Kemudian nanti ada yang mengawasinya, lembaga yudikatif. Nah, ini sudah dibagi-bagi, ya, di plot. Jadi tidak bisa campur aduk. Dan warga negara juga harus tunduk. Gitu. Jangan merasa dulu eksekutif legislatifnya saya nggak milih. Gitu. Saya nggak mau tunduk. Tidak. Ya. Kemudian menjamin hak asasi manusia warga negaranya. Ya, kita perlu junjung tinggi hak asasi manusia. Ini sudah diatur loh dalam Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun ya sifatnya masih umum, gitu ya. Karena untuk menjelaskan hak asasi manusia kan masih bisa dijabarkan ke dalam undang-undang di bawahnya. Misal hak asasi manusia ada Undang-Undang nomor 39 tahun 99 gitu tentang hak asasi manusia. Undang-undang tentang kebebasan berekspresi, berpendapat, ini akan Nah, kita punya hak asasi ini. Jangan sampai kita tidak pernah memahami, oh ternyata saya punya hak ini. Sama ini saya tidak sadar, ya, kalau punya hak ini. Ya. Oh ternyata saya punya kewajiban ini. Selama ini saya tidak sadar sehingga saya tidak melakukan kewajiban-kewajiban ini. Nah, gitu ya. Dan banyak orang yang merasa, oh ini hak saya, hak saya, hak saya. Tapi lupa ternyata kita punya kewajiban untuk menghargai hak orang lain. Maka kita perlu mempelajari Undang-Undang Dasar 1945 karena ada hak asasi manusia warga
negara yang diatur di. Nah, di Indonesia dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang lebih populer ini merupakan konstitusi yang berbentuk peraturan tertulis di Indonesia. Ini hukum dasar tertulis yang nanti bisa dijabarkan lagi ke dalam atau di secara implementasinya nanti dijabarkan di dalam undang-undang yang ada di bawahnya. Nah, ini kalau kita dengar undang-undang dasar lebih populer ya di telinga kita ya. Kalau mendengar konstitusi mungkin apa ya konstitusi. Tapi kalau undang-undang dasar 1945 itu langsung ya, langsung oh ini. Nah, ini adalah konstitusi tertulis di Indonesia ya. Nah, tapi juga ada loh kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan yang dilakukan gitu di Indonesia ya. Karena tidak tertulis ya seandainya tidak dilaksanakan ya bukan menjadi permasalahan, bukan permasalahan. Karena dilakukan berulang kali tapi tidak ada aturan tertulisnya ya. Tidak. Ya meskipun itu bukan produk hukum ya, produk hukum. Tapi sudah diterima ya, seolah-olah ini seolah-olah melakukannya itu karena ada aturan tertulisnya. Tapi sebenarnya tidak tertulis. Misal pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di hadapan sidang paripurna DPR ya setiap tanggal 16 Agustus ya. Praktik musyawarah mufakat di lembaga tinggi negara ya MPR ya. DPR ini musyawarah mufakat. Tidak tertulis ya, tidak tertulis diharuskan untuk musyawarah mufakat, tapi ini dipraktekkan. Musyawarah meskipun nanti ada juga yang deadlock, tidak menemukan kesepakatan, akhirnya harus voting, ya nggak apa-apa. Tapi praktek musyawarah mufakat dari awal sudah dilakukan. Kemudian keterangan pemerintah tentang RAPBN ya di hadapan DPR pada minggu pertama bulan Januari setiap tahunnya. Jadi pemerintah menjelaskan ya, oh ini loh dapat pemasukan dari ini ya dibelanjakan untuk ini ya gitu ya. Seandainya presiden nggak hadir bagaimana ya bisa juga nanti menterinya yang hadir. Tapi tidak diatur secara tertulis, tidak diatur secara. Tapi memang dilakukan gitu. Ya paling mudah ya musyawarah mufakat ya, tidak ada aturan tertulis bahwa harus musyawarah mufakat gitu. Tapi dilakukan di awal ya, meskipun nanti deadlock harus voting gitu. Sebenarnya kalau di Indonesia lebih cocok kalau pemungutan suara gitu. Ya nggak masalah. Nah, ini beberapa hukum dasar di Indonesia yang pernah digunakan ya pasca kemerdekaan dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Konstitusi RIS, kemudian ada Undang-Undang Dasar sementara 1950, dan kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ada periodenya, Jadi teman-teman mahasiswa bisa cek ya, kok bisa berganti lagi. Ada masalah apa? Dan saya yakin ini pernah dipelajari dulu di waktu sekolah menengah. Dari Undang-Undang Dasar kok jadi konstitusi RIS ya? Jadi negara serikat ini gimana? Kok harus sementara? Setelah sementara balik lagi ya, karena tidak ditemukan formula yang pas gitu untuk merubah atau untuk menyusun ulang, ya udah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 karena memang dirasa sudah cocok ya untuk Indonesia. Ini periodisasinya ya. Kita tahu ya di tanggal ini ada perubahannya. Nah, saya juga tidak akan meminta teman-teman untuk menghafalkan pasal-pasal ayat, tidak ya. Nah, kita sering dengar istilah amandemen gitu. Kalau tadi kan hukum dasarnya gitu ya. Kalau amandemen itu perubahan pada hukum dasarnya. Jadi perubahan pada
Kalau teman-teman dengar amandemen, berarti ada yang dirubah gitu. Yang bertujuan untuk memperbaiki suatu catatan atau dokumen penting suatu negara yang mencakup bentuknya, strukturnya, prosedur, ya, supaya lebih baik dari sebelumnya. Ini amandemen. Butuh penyesuaian hukum dasar, ya, seiring berkembangnya zaman, ya monggo ya. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah, ya. Ada hal-hal yang tidak dirubah. Nanti kita ingat-ingat lagi ya. Apa sih yang tidak bisa dirubah ya saat adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Misalnya pembukaan, tidak dirubah. Ya. Bentuk negara tidak dirubah dan lain sebagainya. Dicek ya. Perubahan ini dapat berupa ditambahi, ya, dihapus, ya, redaksinya disusun ulang misalnya, supaya tidak menimbulkan multitafsir, ya. Boleh dilakukan di proses aman. Dan kita sudah mengalami ya 4 kali perubahan. Ya. Setelah reformasi ada 4 kali perubahan di tahun 2009, 2000, 2001 dan 2002. Ya ada perubahan sebanyak 4 kali. Ya. Oke, ini catatannya apa saja yang dilakukan perubahannya. Tapi teman-teman mahasiswa tidak saya minta untuk menghafalkan ini. Ya. Oke, nah konstitusi ya, diperlukan untuk apa? Membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara ini loh, jatahnya eksekutif untuk melakukan ini, yudikatif ini, ya, legislatif ini, memberikan jaminan hak asasi bagi warga negaranya. Nah, muatan konstitusi di Indonesia, ya, muatan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia itu terdiri secara garis besar ada ideologi negara di sana. Kita saat baca pembukaan ya Undang-Undang Dasar 1945 kita temukan ini ya, bagaimana kita diminta untuk jadi manusia yang religius, ya, yang humanis dan seterusnya, sebagaimana Pancasila. Kita temukan ya ideologi negara kita Pancasila ya, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun tidak tertulis sebagaimana yang kita lafalkan selama ini ya. Pancasila 1, Tuhan Yang Maha Esa, 2, dan seterusnya ya. Tapi di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya, tersurat ini Pancasila dari dalam sini ya. Kemudian cita-cita negara ya, untuk menjadikan negara Indonesia yang melindungi ya, kebangsaan, kemudian memajukan kesejahteraan umum, semua yang merata, silakan negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya. Maka ada aturan tentang wajib belajar, ya, kemudian pendidikan, ya, fasilitas dari pemerintah, ya, ini loh, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada bagaimana negara punya tujuan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi punya kontribusi ya. Jangan sampai jadi negara maju, sejahtera, ya, tapi tidak berkontribusi untuk perdamaian dunia. Nah, tidak bisa ya, tidak bisa. Dan tidak boleh ya, tidak boleh. Karena nanti jadi negara yang egois ya, negaranya maju tapi menindas negara lain, menjajah negara lain, gitu, menginvasi negara lain. Tidak boleh. Nah, itulah cita-cita negara Indonesia. Bagaimana kita mau melindungi, memajukan, mencerdaskan dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini cita-cita mulia negara kita. Teman-teman ya pernah mengenyam pendidikan, ya, oh berarti negara sudah ada kontribusi pada kita ya, untuk mencerdaskan kita. Ya. Kemudian teman-teman dapat pelayanan kesehatan misalnya. Bagaimana kita dilindungi ya, jangan sampai negara abai terhadap satu nyawa warga negaranya. Gitu ya Mas Indra Kancil ya, Mas
Arkan, ya Mas Rizky dan kawan-kawan lain. Kemudian ada organisasi negara ya atau lembaga negara. Atur nih, ada eksekutif, legislatif, yudikatif ada ya di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana wewenangnya diatur juga ya. Yang ini menyusun undang-undang ya, syaratnya ini, prosedurnya ini, kemudian ada hak asasi manusia yang nanti silahkan temukan hak asasi manusia diatur di mana dan apa saja sih yang diatur sebagai hak kita sebagai warga negara. Bagaimana ada identitas negara, jadi jangan sembarangan gitu ya saat kita menggunakan identitas negara. Bendera, bahasa, lambang, lagu, ya, kebangsaan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka kalau ada orang yang ini ya bermain-main dengan identitas negara ya, menghilangkan maknanya, merendahkan ya harkat martabatnya, maka sebenarnya bertentangan dengan hukum dasar yang ada di Indonesia, bertentangan dengan hukum di bawahnya juga ya. Jadi ini diatur juga di dalam undang-undang. Kemudian aturan tentang ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan ada ya di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Saya bakal menemukan ya bagaimana sistem perekonomian di Indonesia ya, bahwa perekonomian kita dikenal dengan ekonomi kerakyatan. Ya, ekonomi kerakyatan itu mestinya kita mendukung ya UMKM, usaha kecil ya, mikro, menengah, kita dukung. Ya kalau jajan nggak perlu ke restoran mahal-mahal gitu yang brandnya dari luar negeri. Kalau kita bisa kenyang dari warung warteg gitu ya, atau angkringan gitu ya Mas Rigo ya, Mas Satria dari Burjo gitu ya kita lakukan gitu ya. Kita lakukan ya. Itu ekonomi kerakyatan. Kekeluargaan. Ini penjual angkringan ini punya anak di sekolah gitu, kalau kita beli di sana, kita bagi rezeki kita ke sana, yang bersangkutan bisa menyekolahkan anaknya jadi anak yang pintar. Ini ya, tidak tersurat, tidak tertulis ya, tapi kita punya kontribusi terhadap bersama warga negara Indonesia. Berbeda kalau kita selalu bangga kalau makan di restoran yang punya itu orang luar negeri, brandnya luar negeri gitu, itu akan berbeda. Ya meskipun saya juga tidak akan melarang gitu, ini ya, semua warga negara ya oke lah sekali nggak apa-apa makan dari Western, ya nggak masalah itu, jadi masalah. Tapi yang jadi masalah kalau kita justru bangga Westernnya ketimbang Nusantara foodnya, itu yang jadi masalah. Kemudian bagaimana sistem politiknya, demokratis. Yang namanya demokratis itu ya kita siap menang kalah, kita siap menerima kritik, saran, gitu masuk. Yang tidak boleh adalah menghujat, Mas Satria. Ini harus dibedakan ya. Kritik saran nggak apa-apa, tapi kalau menghujat, menghina, hoax ya, ujaran kebencian itu tidak boleh. Ya. Apalagi dalam berpolitik menggunakan unsur sara, wah semakin tidak boleh dilakukan gitu oleh warga negara Indonesia ya. Jangan sampai dilakukan. Bagaimana politik kita mengenal adanya sistem pemilihan ya melalui pemilihan umum, ya jangan sampai ya kita malah teriak-teriak golput ya, tidak boleh dilakukan. Kemudian kita punya statement ini nggak perlu milih, calonnya jelek semua gitu ya, nggak perlu. Nah, bagaimana Pak kalau seandainya calonnya buruk semua? Ya pilihlah yang buruknya paling sedikit, beres gitu ya, beres ya. Nah, Pak saya nggak mau ya pemimpinnya itu, ya emang pemimpin versi kamu seperti apa misalnya kalau kita balik ya, dan mau nggak jadi pemimpin kamu misalnya. Ya, jadi
kita perlu cerdas menyikapi pemberitaan-pemberitaan yang demikian. Bagaimana sosial budaya kita, ya? Saudara-saudara kita yang kurang mampu dilindungi oleh negara, ya, ada dinas sosial, misalnya. Daripada terlantar di jalanan, ya sama negara diberikan pelatihan, diberi penghidupan, diberi tempat tinggal. Tapi bukan berarti akan mendidik orang itu menjadi manja, tidak. Jadi daripada keleleran di jalan, ada di dinas sosial, ada pantinya, kasih pelatihan. Daripada tidak punya skill gitu, hanya di jalan minta-minta, kasih pelatihan, ini loh nyablon, ini loh jahit. Ini peran negara. Bagaimana pendidikan kita diminta untuk belajar, ya, wajib belajar dan negara wajib membiayai itu. Dulu saat SD SMP kan gratis, ya SPP-nya. Ya. Seandainya ada iuran juga tidak mahal-mahal banget. Apalagi kalau di sekolah negeri, ya, sangat terjangkau. Kemudian di dalamnya juga ada pertahanan keamanan, bagaimana ada konsep Sishankam rata, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semua terlibat. Ya. Indra terlibat, ya. Rizky terlibat, ya. Arga terlibat, ya. Riko terlibat, Satria terlibat, Cindy terlibat, ya Hussein terlibat, semua harus terlibat dalam sistem pertahanan dan keamanan ini. Ya. Kemudian prosedur perubahan dan larangan. Nah, ini loh boleh dirubah, ini loh tidak boleh dirubah, itu ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini menempati urutan tertinggi, ya, dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Ini tertinggi, ya. Dan nanti ada undang-undang di bawahnya, ya, dan ada peraturan hukum di bawahnya. Maka kalau di bawah Undang-Undang Dasar ini, ya, ada undang-undang yang isinya tidak ada yang bertentangan, ya, karena kan tidak boleh bertentangan. Apabila ada yang bertentangan, ini akan menimbulkan masalah konstitusionalitas. Warga negara bisa, ya, mengajukan, ya, pengujian hukum tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, ada Mahkamah Konstitusi ini yang menguji peraturan hukum di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang tentang ini ternyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Waktu itu ada undang-undang yang dianggap bertentangan, ya, dengan Undang-Undang Dasar, ya, yang bertentangan dengan isi di dalam Undang-Undang Dasar, ya, diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Waktu itu yang undang-undang yang hadir kemudian didemo sama masyarakat luas sampai rame itu loh, undang-undang apa, Mas? Ferdinand Butar-Butar, ingat ya? Undang-undang apa itu yang sampai didemo mahasiswa lama sekali itu? Raffi? Ingat ya. Ada kok undang-undang yang sampai di demo ya mahasiswa itu. Omnibus Law, Pak. Apa? KUHP bukan, Pak. Ya, undang-undang itu baru rancangan, ya, rancangan. Ya, tadi ada yang muncul lagi. Tadi apa? Omnibus Law, Pak. Ya, Omnibus Law. Ya, ini kan sampai di demo, ya. Ini siapa ini yang menyampaikan nih Omnibus Law? Indra? Ya, Pak. Ya, oke, terima kasih Indra. Ini ada, ya. Nah, di demo. Ya, kalau warga negara merasa ini tidak sesuai dan bertentangan, bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ya. Bisa perorangan atau kelompok, ya, untuk menguji undang-undang. Misal Omnibus Law tadi, ya. Ujinya bisa terdiri dari dua, ya, uji material. Ini menyangkut pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat atau pasal, ya, di dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ternyata di salah satu pasal Omnibus Law, ya, misalnya itu melanggar hak asasi manusia yang ada di Undang-Undang Dasar, ya, maka dilakukan uji material. Nah, untuk
uji formal ini menyangkut pengujian undang-undang yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang. Oh, misal ada undang-undang itu cacat ya secara hukum ya, dianggap tidak berproses sebagaimana mestinya, ada tahapan yang dilewati atau dilompati, ya ini bisa dilakukan uji formal ya. Uji formal. Nah, ternyata dalam pembuatan ini ada cacat hukumnya ya, ada satu tahapan yang tidak dilakukan oleh pemerintah, nanti bisa dilakukan uji formal. Oke, itulah penjelasan ya singkatnya terkait Konstitusi Indonesia ya, yang sering kita dengar ya dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Lebih populer mana, Mas Rizky, Indra, Arkan ya? Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945? UUD, Pak. Ya, UUD ya. UUD, Pak. Oke, lebih populer itu ya. Karena itu sebagai hukum dasar tertulis yang ada di Indonesia. Konstitusi Indonesia yang tertulis yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Gitu ya. Oke, itu penjelasan dari saya terkait materi Konstitusi Indonesia ya. Terima kasih.